Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 12 September 2024. Hari Kamis pasca berita data inflasi ataupun CPI kemarin di Amerika. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain yang sekiranya memerlukan analisa harian pada hari ini dan juga yang ingin membahas ya analisa dari segi fundamental data CPI kemarin malam. Jadi di sini sebelum saya lanjut analisa, coba di sini saya kepo siapa yang kemarin, saya sih lihat ada yang nge-sell di sekitaran 25 itu. Wah, mantap ya. Mantap. Dan beberapa di kolom komentar kemarin videonya ada yang setuju juga kalau pergerakan naiknya ini itu seperti dimanipulasi, seperti dipaksain naik, dan benar aja ketika CPI keluar langsung drop ya dari 30 menit ya, dari 2523 sampai 2502. Jadi bayangin cuma 30 menit ini dropnya itu adalah sejauh 217 pip ya, lumayan. Dan juga kemarin kalau nggak salah di kolom komentar ada yang ngasih tahu ini kenaikannya gara-gara debat capres antara Trump dengan Kamala Harris. Tapi jujur saya kurang mengerti politik, jadi saya nggak tahu kemarin gara-gara debat capres itu. Jadi yang bisa saya bilang itu kemarin adalah ini marketnya seperti dimanipulasi naik, bahkan di grup ya ada yang sudah mengerti ini adalah konsep liquidity-nya. Karena ini sekalinya diambil ya. Ini sudah diambil level satunya ya. Ini sudah diambil, ketika diambil di sini ya kan, ini sudah dijebol. Ini sudah dijebol. Ini tanda-tandanya sebenarnya bisa turun ke bawah. Ketika dia naik untuk ngambil liquidity kecil di sini, harga langsung ngambil level 1 2 3 4 dan bahkan berhenti di area demand-nya di sini. Jadi kalau kemarin ada yang sekiranya nge-buy di sini, kemarin di grup sih rame ya masalah. Saya sih scalping jujur. Kemarin kan di saat analisa itu bisa nge-buy di sini, bisa, tapi tergantung dari data CPI-nya ya kan. Saya tidak terlalu prefer untuk nge-buy di sini kecuali hanya untuk scalpingan aja, dan kemarin selama harga masih maintain di atas 2500, kemarin itu saya sempat scalping 3 kali ya. Cuma per candle 1 menit aja, dari 2505 keluar di 2507, turun lagi sampai ke dia 2503, keluar lagi di 2505. Cuma ngambil 30-40 pip, selesai sih. Sebanyak 3 kali. Kemarin di grup juga ada yang nge-buy di 2503 ya, 2503, terus pada saat dia naik sampai 2512 saya infokan bisa di close sebagian, dan benar aja nih harga naik sampai 2520. Oke, sekarang kalau dilihat ini trendline sudah lewat ya. Trendline sudah lewat. Kalau dicari lagi sekarang apakah ada nggak trendline yang bisa lebih bisa dipakai ya. Kalau dilihat kita lihat sekilas ya. Kalau trendline yang di sini ya, kalau mau pakai trendline yang ini sih boleh ya, karena ini kebetulan dia respect. Cuman masalahnya kenapa saya kurang serak untuk pakai ini, karena startnya itu di sini ya, startnya itu di area liquidity, soalnya bukan di suatu bukan di ujung ya, bukan di ujung kayak gini. Kalau kemarin saya buat trendline kan dari sini kemudian kena ke sini, nah ini kan bisa dikatakan ujungnya ya kan. Ini ujung dari ekor, kemudian kena di sini mantul, kena di sini mantul. Jadi kalau dicari lagi trendline yang di bawah ya, saya rasa ini sih, kalau ini masih make sense ya. Kalau ini masih make sense. Kalau mau tarik trendline yang baru, ini ada trendline-nya, tapi yang di sini ya, dari tanggal 15 Agustus kemarin kena di tanggal 3 September kemarin ya. Ini kena harga masih berada di atas trendline. Oke, jadi kalau ada yang mau pakai trendline ini juga boleh ya. Berarti secara histori sekarang apakah ini candlenya bisa ditutup bearish bulan bulan September? Kemungkinan ya, kemungkinan ya. Jadi kalau dilihat secara teknikal sekarang ya, ini
Marketnya kemarin kena buy side liquidity lagi ya, masuk ke area supply, all time high, turun lagi ke bawah. Nah sekarang kalau kalian ingin buy ataupun sell, sebenarnya sih lebih prefer buat nge-sell. Nge-buy sih sebenarnya, karena harga masih maintain di atas 2500 secara H1 dan maintain di atas 2507 sampai 2505 dari segi time frame H4. Jadi kalau kalian ada yang mau ambil buy, lebih prefer buy aja. Cuman sekali lagi, daily kemarin itu marketnya cenderung sideways ya, karena kalau dihitung dari besar ekornya doang, ekor ke atas itu 123 pip, ekor ke bawah itu 109 pip ya, beda lagi 8 berapa ya tadi, 123 ke 109, berarti lagi sisa 1 2 3 4, beda lagi 14 ya, misalnya beda lagi 14 pip aja. Jadi kalau dilihat ini memang market gara-gara CPI itu tidak memberikan dampak apapun sih. Jadi ya tidak ada apa-apa ya, tidak bisa memberikan apapun. Jadi kalau kalian ingin trading, mungkin selama harga masih di atas 2507, 2505 dan 2500, kalian masih bisa buat ngebuy ya. Untuk dari segi fundamental dan juga data CPI pembahasannya nanti di akhir video ya. Untuk dari segi weekly ini marketnya hampir nge-swipe atas ya. Hampir nge-swipe atas dan kemudian market ditolak turun. Nah, sekalian kita tunggu nih ya. Saya belum bisa memprediksikan ini hari ini apakah bakal bisa di flip bearish atau enggak. Kalau hari ini dia flip bearish, wah, Jumat itu kita benar-benar bakal ditutup bearish. Udah lah. Sekarang kan ini hari Kamis, kita masih punya sisa waktu sekarang sama besok aja untuk penutupan weekly. Kalau sampai penutupan weekly-nya di atas 2510 itu bahaya. Kenapa? Karena kemungkinannya market bisa cenderung bergerak naik. Tapi kalau marketnya flip bearish pada hari ini dan atau enggak hari ini dropnya di bawah 2507 ya, secara H4 tutup di 2507 lagi sekali, ya itu lebih enak melihatnya karena dipastikan berarti kemungkinan 2500 bakal ditutup pada hari ini. Tapi kalau dilihat ya ini H4 masih di atas 2507, intinya kita masih di atas 2507, 2500, ngebuy aja nggak masalah. Kalau itu ngebuy di mana? Ya kalau dicari ngebuy di mana ya berarti di 2507, 2505. Tapi jangan ngebuy di sini lagi ya. Ngebuy di area ini sudah tidak worth it. Kenapa? Karena ini areanya sudah di break kemarin. Ini dropnya sampai 2500 soalnya ya. Jadi kalau kalian ingin ngebuy di area ini, saya rasa bisa asalkan kalian melihat rejection panjang. Ya. Contoh rejectionnya itu adalah bisa di time frame M5 seperti ini misalnya. Bearish kemudian dihajar bullish, boleh ngebuy. Kemudian ketika turun kencang rejection panjang, kemudian ada bullish lagi, itu kalian bisa ngebuy lagi. Tapi kalau saran saya sih ngebuy di sini lagi rada bahaya ya, rada bahaya. Mungkin di 250, mungkin konfirmasi di H1 deh ya, lebih baik. Selama H1 masih tutup di atas 2500 dan 2507 di range yang ini, saya rasa untuk kalian masih bisa ngebuy itu masih oke. Tapi kalau secara H1 tutup di bawah 2507 atau nggak di bawah 2505 walaupun dia masih di atas 2500, sedikit waspada ya. Jangan dipaksakan ngebuy, lebih baik kalian mau ngebuy paksain sekalian tapi di level 2500 atau nggak 2501 atau nggak 2502, jangan di 2504, 5, 6, 7 kalau H1 nya close di bawah 2505 dan juga di bawah 2507 ya. Kalau kalian mau paksa buy, paksa sekalian di 2500 karena dengan demikian stop loss kalian akan kecil karena stop lossnya itu hanya cukup di 2498, ngelewatin swingnya ini aja, nggak perlu sampai ngelewatin swing di 2493 tuh. Kalau kalian mau paksa untuk ngebuy sekarang, apa nggak bisa nggak nge-sell sekarang karena ini marketnya sudah break retest trend line ya. Ini kan kalau dilihat ini marketnya sudah break retest trend line dan sekarang turun, dan kemarin saya sudah katakan kalau harga bisa break di bawah 2514 itu bisa untuk di sell. Kalau dilihat sekarang berarti marketnya lebih condong untuk meretest ini sih. Saya ada sedikit salah ngasih. Nah, di sini sebenarnya 2515,25.
2515,25. Jadi di sini itu marketnya lebih respect area 2515,25 untuk saat ini ya, secara H4 juga, secara H1 juga, M30 sedikit bias. Jadi kalau ada H1 close di atas 2515 itu kalian juga bisa pikir untuk ambil posisi buying, tapi tipis aja karena kemungkinan ini marketnya bisa masih melanjutkan penurunan. Kalau gitu sekarang dengan pergerakan harga sekarang boleh di sell nggak? Kalau sekarang untuk di sell ini enggak sih ya, enggak juga. Nggak worth it kalau buat di sell karena ini harganya masih di atas 2505, 2507 dan masih 2500. Ini cukup bahaya buat nge-sell sebenarnya, karena kalau kalian nge-sell sekarang stop loss-nya itu mau nggak mau adalah di sini di atas 2520. Kan itu bahaya banget ya kan, kalau nge-sell tapi stop loss-nya di 2520 kan terlalu bahaya. Jadi saran saya sih jangan nge-sell sekarang, nge-sell lah nanti di bawah 2500 ya, lebih prefer begitu. Atau kalau kalian mau lihat pandangan H4, ketika H4 close di bawah 2505 walaupun di atas 2500 ya it's okay, masalah ya, asalkan jangan close-nya itu kayak kejadian di tanggal 28 Agustus di sini. 28 Agustus di sini ya. Dia break tapi close-nya di 2500. Nah, itu sedikit bahaya. Itu dua hal, itu satu hal yang tidak saya inginkan. Sekali lagi H4 kalau bisa close-nya itu antara sekalian break 2500 atau dia break 2505 tapi tidak sampai di 2500. Mungkin close-nya 2503 seperti ini. Kalau H4-nya close seperti ini, kalian boleh nge-sell. Ya, yang penting jangan close-nya itu di 2501 atau enggak 2500 atau di 2499. 3 angka keramat itu tidak ingin terjadi kalau menurut saya pribadi ya, karena itu terlalu pendek dan itu terlalu bias dan errornya tuh kayaknya bakal bakal cukup kerasa. Contohnya kayak kemarin di sini ya, dia close-nya itu di 2500. Sekiranya harga bisa turun karena sudah break di bawah 2505, harga malah condong untuk bergerak naik. Nah, saya lebih prefer mentok sampai 2503. Kalau sudah sampai 2502, 2501, 2500 sampai 2499, nah agak bahaya. Tapi kalau close di bawah, sekalian close di bawah 2498 atau 2497 itu lebih prefer. Oke. Jadi untuk hari ini secara analisa tidak ada yang bisa saya katakan banyak. Kalau kalian ini anggap sebagai area supply, saya rasa belum. Kenapa? Karena dia datang itu dari sini. Ya. Dia datang dari sini. Kenapa belum bisa saya katakan supply? Karena dia datang dari sini. Kecuali ini di break, ya. Kecuali pada saat dia turun di sini, ini harga di break, ya. Ketika Ketika ini harga turun ke bawah dan ini di break, ya. Sampai sini misalnya ya kan, ini baru bisa saya katakan area supply karena kan dia itu naiknya dari sini ya, orisinilnya di sini. Nah begini dia, jadi ketika dia turun dia harus ngebreak orisinilnya di sini, break ke bawah. Ketika harga nanti retest mengejar ini baru bisa saya katakan sebagai area supply. Di sini baru kita bisa nge-sell nanti. Kalau di sini nge-sell rada bahaya ya, ada bahaya di sini karena lebih baik kita nge-sell sekalian di buy side liquidity lagi sekali gitu. Oke, itu berarti dari segi teknikal tidak banyak yang bisa saya update karena harga ya, yang pertama dia sudah ngambil semua level liquidity ya, ini sudah diambil semua, ini juga sudah diambil, masih ketahan di area ini ya kan, masih ketahan di 2500, masih ketahan di 2507, 2505. Jadi overall tidak terlalu banyak ada. Sekarang kita akan bahas dari segi data CPI kemarin. Why? Ya. Why kemarin itu marketnya pergerakannya aduhai sekali ya. Kalau kalian ingat apa yang saya katakan kemarin pada saya buat analisa, itu kan saya itu lebih prefer adalah headline inflation-nya itu naik, sedangkan core inflasi ataupun inflasi itu antara turun atau tetap. Ternyata ini terbalik ya, terbalik datanya. Yang saya kira itu marketnya bakal sesuai yang saya prediksikan, tapi ternyata marketnya terbalik dalam artian inflasi headline-nya itu turun ya, kemudian man of month-nya ini flat,
Tetapi dari segi core inflasi month of month itu naik, sedangkan yang year on year-nya juga ikut flat. Jadi yang saya inginkan headline inflation itu naik, sedangkan core inflasi itu turun, terbalik ya. Terbalik, literally market itu kemarin terbalik. Jadi kalau dilihat dampaknya bagaimana? Kemarin saya katakan kalau market itu keluar di angka 2,5% dengan tingkat inflasi bulanan juga minus misalnya, maka itu bisa mendorong probability untuk pemotongan suku bunga sebanyak 50 basis point. Tetapi dengan keluar data kemarin yang benar 2,5, tetapi masalahnya month of month-nya tetap di 0,2, bahkan inflasi inti itu tidak turun, tetap di 3,2. Yang bulanan bahkan justru naik ke 0,3. Jadi dengan demikian, dengan 4 berita ini, penurunan dari 2,9 ke 2,5 itu tidak cukup menjadi faktor bahwa market price in untuk 50 basis point itu tidak akan terjadi. Karena sekali lagi, secara bulanan tetap 0,2. Kemudian inflasi inti bulanan justru naik 0,3. Dan yang tahunan tetap 3,2. Jadi hanya headline inflasi aja yang turun. Kenapa headline inflasinya turun? Ya karena kalau kalian lihat harga minyak itu kan turun. Ya, harga minyak turun sehingga energy inflation itu drop dari 1 ke minus 4. Sisanya itu masih tinggi. Ya, kemarin sudah saya lihat sekilas ya, ekspor impor masih akan tinggi, kemudian rent ataupun dari segi rumah itu masih akan tinggi juga. Kemudian dari segi apa kemarin ya, tuh kan kalau yang turun itu kan dari segi energi ya, gara-gara minyak turun makanya sektor energi yang lain itu juga turun. Kemudian contohnya di sini ada gas, kemudian minyak, ada gas alam juga. Kemudian dengan data inflasi yang lain itu masih cukup tinggi, terutama dari segi sektor properti itu sih ya, walaupun dari sektor makanan itu tidak terlalu berdampak besar data kemarin. Oke, jadi dengan adanya data kemarin itu, untuk saat ini probability pemotongan suku bunga The Fed nanti di hari Kamis minggu depan adalah sebesar 25 basis point. Sehingga dengan demikian market sudah tidak melakukan price in lagi masalah 50 basis point. Sekarang 86% ya pemotongan suku bunga 25 basis pointnya. Jadi dengan demikian hari Kamis minggu depan kemungkinan kita bisa melihat penurunan suku bunga di Amerika yang akan dilakukan oleh The Fed dengan pemotongan sebanyak 25 basis point saja. Ya, karena sekali lagi ini data CPI-nya tidak cukup untuk membuat market euforia masalah 50 basis point. Kecuali ya ini benar 2,5, kemudian inflasi month of month-nya turun menjadi minus. Nah, itu baru bisa dikatakan market benar-benar euforia 50 basis point. Karena tidak terjadi seperti itu, ya udah market akan tetap memperkirakan hanya cukup 25 basis point saja. Walaupun inflasi inti sudah drop ke 2,5% itu. Oke. Jadi untuk hari ini, hari Kamis seperti biasa kita akan ada yang namanya data PPI nanti malam ya. Bukan seperti hari Kamis biasanya adalah ada initial jobless claim, diperkirakan di sini akan naik sedikit dari 227.000 ke 230.000, dengan continuingnya adalah naik juga, diperkirakan dari 18.38 ke 18,5. Kemudian nanti malam kita ada yang namanya PPI dan juga core PPI. Dari segi PPI sendiri ataupun produsen price index ini diperkirakan akan sedikit flat dari yang bulanan, itu menjadi dari 0,1 diperkirakan akan tetap 0,1. Kemudian yang PPI year on year-nya diperkirakan akan turun dari 2,2 ke 1,8, sedangkan core PPI-nya itu dari 2,4 ke 2,5. Sedangkan core PPI yang month of month itu diperkirakan akan naik dari 0% ke 0,2. Jadi dengan data CPI kemarin itu kan dari sektor yang turun itu kan lebih besar ke sektor energi. Jadi kalau sektor yang lain turun itu adalah inflasi dari segi makanan turun sedikit, kemudian transportasinya turunnya ya hampir 1%,
Kemudian dari segi vehicle, kemudian apa lagi nih? Ini nggak terlalu besar juga. Tapi dari segi shelter, kemudian apparel itu mengalami kenaikan. Kalau yang dari segi inflasi core itu kalau nggak salah ya, yang naik itu inflasi dari segi asuransi, kemudian medical, rekreasi, dan edukasi. Ya berarti kalau dengan segi PPI kemarin dengan data PPI hari ini, menurut saya adalah dari segi core PPI akan cenderung naik. Tapi kalau dari segi PPI sendiri, ini kan mengesampingkan ini ya, ini kan ada PPI X food, energy, and trade. Jadi kalau dilihat dari segi mengecualikan food, energy, dan trade, PPI-nya di sini cenderung naik. Ya, karena sekali lagi data yang menunjukkan harga itu turun adalah dari sektor energi. Ya, mau itu minyak, intinya dari segi minyak, gas, kemudian ya semua dari sektor energi lah ya, kalian tahu itu komoditi energi. Itu yang bikin market itu inflasinya turun. Dampaknya ke produsen tentu aja ketika harga minyak turun, tentunya cost produksi mereka akan sedikit rendah. Ya, sedikit rendah, sehingga untuk data penjualan dari segi produsen kemungkinan tidak akan terlalu dikurangi, karena ini kan baru-baru aja turun, ya kan. Jadi saya rasa dari segi core PPI akan naik, sedangkan dari segi PPI yang X food, energy, dan trade itu akan flat, cenderung naik sedikit. Jadi untuk nanti malam dari segi PPI sih saya pribadi akan ada kenaikan. Ya, akan ada kenaikan. Overall ya, mau itu PPI dan juga core PPI, saya prefer itu naik sih semuanya. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Jadi sekali lagi data CPI sudah keluar dan kemungkinan akan ada pemotongan suku bunga sebanyak 25 basis poin yang akan terjadi di bulan ini. Lebih tepatnya itu di minggu depan tanggal 19 pagi. Jam 3 pagi ya. Jadi sekian dulu. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.